Kalau lo nonton video ini sekarang, mungkin lo ada di fase yang sama seperti gue dulu. Fase dimana lo nengok ke belakang dan sadar, kayaknya tahun ini gak berjalan seperti yang gue harapkan. 2025 mungkin bukan tahun terburuk dalam hidup lo, tapi juga jelas bukan tahun terbaik. Rencana banyak yang gak jadi, target ada tapi hasilnya minim. Dan yang paling menyakitkan bukan kegagalannya, tapi perasaan bahwa lo udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap ngerasa tertinggal. Gue pernah ada di titik itu, dan jujur aja, waktu itu gue nggak tahu harus mulai dari mana. Gue inget banget di akhir tahun lalu itu, gue duduk sendirian, buka catatan target yang gue tulis sendiri dengan penuh semangat. Isinya rapi, ambisius, dan kelihatannya mateng, tapi hampir semuanya nggak tercapai. Bukan karena gue males, bukan karena gue gak peduli, tapi karena gue salah arah. Dan di situ gue sadar satu hal penting, mengakui kegagalan itu bukan lemah, menolak mengakuinya yang bikin kita terjebak. Dulu gue denial banget dan bilang, nanti juga kebayar, at least gue udah nyoba, tahun depan aja lah, pasti bisa kok. Padahal yang sebenarnya terjadi, gue nunda-nunda perubahan, karena gue takut ngadepinnya. Kalau 2025 lo gagal, tolong jangan langsung cari motivasi. Jangan langsung nonton video How to be Successful in 7 Days. Yang lo butuhin pertama kali cuma kejujuran ke diri lo sendiri. Pernah satu malam gue nanya ke diri sendiri, kalau gue terus hidup dengan cara yang sama, apa yang bakal berubah tahun depan? Dan jawabannya jelas, gak bakal ada. Disitulah titik baliknya. Gue mulai ngelihat kegagalan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Cermin yang nunjukin kebiasaan mana yang bikin gue stuck, pola pikir mana yang bikin gue overthinking, dan keputusan mana yang gue ulang-ulang meski hasilnya sama. Kegagalan itu jujur, dia gak peduli sama niat baik lo, dia cuma nunjukin hasil dari tindakan lo. Dan itu menyakitkan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ada perbedaan besar antara menyalahkan diri dan bertanggung jawab atas hidup sendiri. Menyalahkan diri bikin lo terjebak di rasa bersalah. Bertanggung jawab bikin lo bergerak. Gue berhenti bilang, gue emang gak berbakat, gue udah telat, gue emang kalah start. Dan mulai bilang, oke, gue di titik ini sekarang. Langkah apa yang masih bisa gue ambil? Bukan langkah besar, bukan perubahan hidup 180 derajat, tapi satu keputusan kecil yang konsisten. Kesalahan terbesar gue dulu adalah masuk ke tahun baru dengan ambisi baru, tapi sistem hidup yang sama. Bangun tetap random, fokus tetap kepecah, lingkungan tetap sama. Lalu berharap hasilnya beda. 2026 harus berubah, tapi bukan lewat janji ke diri sendiri, melainkan lewat struktur yang baru. Gue mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti bangun di jam yang sama, membatasi konsumsi konten yang bikin insecure, dan fokus ke satu tujuan, bukan 10. Bukan karena gue langsung disiplin, tapi karena gue capek gagal dengan cara yang sama. Dulu gue pengen jadi versi ideal, yang produktif setiap hari, fokus tanpa distraksi, dan konsisten tanpa jatuh. Tapi versi itu nyatanya gak pernah ada. Yang nyata adalah hari dimana lo capek tapi tetap jalan, hari dimana lo ragu tapi gak mundur, dan hari dimana lo gagal tapi lo belajar. Gue berhenti nanya gimana caranya jadi versi terbaik, gimana caranya jadi 1% lebih baik dari kemarin. Dan anehnya, justru itulah yang bikin gue bertahan. Satu hal yang jarang dibicarakan, proses bangkit itu sepi. Gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang langsung percaya. Kadang bahkan orang terdekat gak ngerti. Dan itu normal, karena perubahan sejati gak selalu kelihatan dari luar, tapi terasa dari dalam. Ada hari-hari dimana gue nanya ke diri sendiri, ini beneran bakal berhasil gak sih? Dan jawabannya selalu sama, gue gak tahu. Tapi gue tahu gue gak mau balik ke versi lama diri gue. Keberhasilan yang nyata jarang datang dengan ledakan. Dia datang pelan-pelan, lewat pikiran yang lebih tenang, keputusan yang lebih sadar, dan rasa percaya diri yang gak berisik. Sampai suatu hari lo sadar, kok gue gak nyalahin diri sesering dulu ya? Kok gue jadi lebih konsisten ya? Kok hidup gue gak seheboh dulu, tapi lebih stabil? Itu tanda lo udah berubah.
Kalau lo nonton ini sambil mikir, gue masih gagal, gue masih jauh, gue belum jadi apa-apa, dengerin ini baik-baik. Lo belum terlambat, lo belum kalah, dan lo cuma belum berhenti. Kalau 2025 gagal, biarlah itu jadi tahun belajar. 2026 gak harus sempurna, tapi harus lebih jujur, lebih sadar, dan lebih terarah. Dan perubahan itu gak dimulai dari luar, itu dimulai saat lo berhenti lari dari diri sendiri. Kalau lo masih di sini, itu artinya lo masih peduli. Dan selama lo masih peduli, harapan itu masih ada. Sampai ketemu di versi hidup lo berikutnya. Kabarin gue nanti kalau lo udah jadi lebih baik. See you.